Sifat-sifat koloid ada 8, yaitu yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari. Saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang berterbaran. Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. Yang kedua, ada gerak Brown. Pada 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Ia menemukan ternyata secara mikroskopis, partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. 3. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Misalnya, koloid sol besi 3 hidroksida FeOH 3 kali yang akan bermuatan positif karena mengadsorpsi ion positif. Sol ini dibuat dengan mencampurkan FeCl3 ke dalam air panas berlebih, sehingga terjadi proses pembentukan koloid berupa sol hidrat besi 3 oksida. Ketika sol FeOH 3 kali terbentuk, ternyata tersisa banyak ion Fe3+ dalam larutan. Ion-ion ini kemudian diserap oleh sol FeOH 3 kali pada bagian permukaannya, yang membuat sol FeOH 3 kali kelebihan muatan positif. Jadi, sol FeOH 3 kali dikenal sebagai koloid bermuatan positif. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid. Karena koloid bermuatan jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak sehingga tidak akan menggumpal. Namun lain halnya, jika muatan koloid dinetralkan sehingga tidak ada lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi. Yang artinya, koagulasi terjadi jika koloid dinetralkan atau tidak bermuatan. Bagaimana muatan bisa dihilangkan? Yang pertama, mencampur koloid positif dengan koloid negatif sehingga muatannya akan saling menetralkan. Yang kedua, koloid yang bermuatan baik itu positif atau negatif ditambahkan dengan larutan elektrolit. Yang ketiga, proses pemanasan, contohnya telur. Karena dipanaskan maka telur akan menggumpal. Selain itu, bisa juga dengan proses pembusukan, pengadukan, atau pendinginan. Setelah itu ada dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semipermeabel. Ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar. Karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semipermeabel. Proses ini diterapkan dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Itulah alasan kenapa proses cuci darah namanya hemodialisis. Setelah itu ada elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Kemudian ada koloid Liophil dan Liophop. Pada jenis-jenis koloid, kita telah mempelajari bahwa salah satu jenisnya adalah sol, di mana sistem koloid sol merupakan jenis yang zat terdispersinya padat dan mediumnya cair. Secara umum, sol itu dibagi menjadi dua, yaitu Liophil dan Liophop. Sol Liophop adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi.
Sifatnya cenderung encer. Sol liofil adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik yang biasanya terjadi akibat adanya ikatan hidrogen. Sifatnya lebih kental dari liofop sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak Brown pada liofil tidak besar. Kemudian ada koloid pelindung. Liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofop, di mana partikel-partikel sol liofil akan mencoba melindungi sol liofop. Sehingga meskipun misalnya ada larutan elektrolit, sol liofil akan melindungi liofop dari terjadinya koagulasi.